Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami ingin melanjutkan kembali membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 sampai dengan ayat 40. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid untuk beribadah, dan minumlah dari makanan yang baik-baik, namun jangan berlebih-lebihan, sebab Tuhan tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Tanyakanlah siapakah yang mengharamkan memakai perhiasan Allah yang dikeluarkannya bagi para hamba-hambanya. Begitu pula siapakah yang mengharamkan memakan rezeki yang baik-baik. Katakanlah perhiasan dan makanan itu disediakan untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, sedang pada hari kiamat khusus untuk mereka saja. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum perhiasan dan makanan itu bagi orang-orang yang mau mengetahui. Catatan: maksudnya Allah menciptakan bahan bakunya, mengajarkan cara mengelolanya, dan menumbuhkan naluri untuk mencintai dan memperluas pemakaiannya. Naluri mencintai perhiasan dan makanan yang baik inilah yang mendorong kaum tani untuk mengembangkan hasil pertaniannya dan mendorong kaum pengusaha untuk meningkatkan hasil produksinya. Dengan demikian, ruang lingkup kemakmuran dan kebudayaan akan bertambah luas, dan orang akan lebih mengenal sunnah Allah yang berlaku pada alam semesta. Yang kedua, perhiasan dan makanan yang baik-baik itu disediakan Tuhan di dunia ini untuk orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman ikut pula menikmatinya walaupun mereka tidak berhak. Namun pada hari kiamat khusus untuk orang yang beriman saja. Katakanlah, yang diharamkan oleh Tuhanku ialah perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, berbuat dosa, pelanggaran terhadap hak perorangan maupun masyarakat tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah tanpa keterangan pasti berdasarkan wahyu, dan membuat-buat aturan atas nama Allah padahal kamu tidak memiliki ilmu tentang itu. Catatan: mempersekutukan Allah adalah dosa besar yang menduduki tempat teratas. Yang kedua, membuat-buat peraturan agama atas nama Allah padahal tidak mempunyai ilmu adalah sumber pemutarbalikan citra agama dan sumber bid'ah. Barang siapa mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang ada kaitannya dengan agama, hendaklah berdasarkan keterangan pasti dari Allah dan Rasul. Kalau tidak, berarti dia telah membuat dirinya sekutu Allah. Bagi setiap bangsa ada waktu tertentu untuk hidup, bangun, dan jaya. Begitu juga bila datang batas waktu yang ditentukan Tuhan untuk kemusnahannya, mereka tidak dapat menundanya walaupun agak sesaat, dan tidak dapat pula mempercepatnya. Hai anak cucu Adam, bila datang kepadamu rasul-rasul sebangsamu yang mengisahkan ayat-ayatku kepadamu, maka mereka yang takwa dan berbuat kebaikan tiadalah merasa khawatir dan duka cita. Tapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami
dan menyombongkan diri terhadapnya, merekalah penghuni neraka dan mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Mereka akan memperoleh nasib yang sudah ditentukan dalam Alkitab selama hidupnya sampai ajalnya berakhir ketika para malaikat utusan kami datang mencabut nyawanya. Para utusan pencabut nyawa itu bertanya, "Mana itu berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah?" Mereka menjawab, "Mereka telah pergi meninggalkan kami. Kini mereka telah mengadu berdasarkan kesaksian diri sendiri bahwa mereka orang kafir." Allah berfirman, "Bergabunglah kamu ke dalam neraka dengan umat-umat yang sebelum kamu dari bangsa jin dan manusia. Setiap kali satu rombongan masuk, mereka mengutuk saudaranya yang terdahulu. Demikianlah ketika mereka telah bergabung dalam neraka itu semuanya, rombongan yang terakhir menuding kepada rombongan yang masuk paling awal sambil berkata, 'Wahai Tuhan kami, orang-orang itulah yang telah menyesatkan kami. Karena itu ganyanglah mereka dengan siksaan neraka 2 kali lipat.' Tuhan berfirman, 'Masing-masing telah diberi siksaan 2 kali lipat, hanya kamu yang tidak tahu.'" Catatan, dengan kalimat ini jelas bahwa penghuni neraka itu tidak sekaligus masuk neraka, tapi rombongan demi rombongan. Mereka saling mengutuk. Orang Yahudi mengutuk orang Yahudi, orang Nasrani mengutuk orang Nasrani, dan seterusnya. Begitulah yang berlaku dengan penganut semua agama yang sesat. 1 kali untuk kesesatannya sendiri dan 1 kali lagi karena menyesatkan orang lain. Lalu rombongan yang masuk paling awal berkata kepada rombongan yang paling akhir, "Tidak suatu keutamaan pun yang kamu peroleh melebihi kami. Kini rasailah siksaan yang disebabkan oleh apa yang kamu usahakan." Catatan, apa sebenarnya kelebihan kamu dari kami sampai berani meminta kepada Tuhan supaya kami disiksa lebih berat dari kamu? Sebenarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menolak dengan sombong mengikuti Rasul yang menyampaikannya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit baginya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang yang berdosa. Catatan, maksudnya tidak dibukakan pintu langit bagi arwahnya setelah berpisah dari raganya, tidak diterima doa dan amalnya. Yang kedua, kata kiasan orang Arab menampilkan perumpamaan terhadap hal-hal yang tidak mungkin terjadi dengan contoh-contoh, misalnya, "Aku tidak akan berbuat begitu kecuali kalau onta sudah masuk ke dalam lubang jarum," atau "kalau burung gagak sudah berubah, kalau burung gagak sudah beruban," dan sebagainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 sampai dengan ayat 40. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.